kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita kirimkan ke hariban junjungan kita, Nabi Allah tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita semua, suri teladan kita, uswatun hasanah dalam segala proses penghambaan dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini di Ngaji Live Netizen TV kerjasama dengan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Gorontalo, kita akan membahas tema kajian tentang ucapan Sayyiduna atau Sayyidina merupakan bahagian dari adab. Tema ini kita ambil karena memang saat ini kita masih berada pada bulan Rabiul Awwal. Khusus di Provinsi Gorontalo, perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik secara nasional maupun secara tradisional menggunakan kearifan lokal masih terus dilaksanakan, bahkan sampai pada akhir Rabiul Awal masih ada yang melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan itu, tema kajian kita adalah ucapan Sayyiduna atau Sayyidina yang dilekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita menyebutkan namanya. Misalnya kata Sayyidina Muhammad atau Sayyiduna Muhammad. Nah, dalam pembahasan kita kali ini berkaitan dengan tema tentang ucapan Sayyiduna atau Sayyidina ini, ada beberapa rumusan permasalahan yang insya Allah kita akan kaji satu persatu. Yang pertama adalah apa pengertian Sayyiduna atau Sayyidina. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siapa saja yang bisa disebut dengan Sayyid. Yang ketiga, siapa yang paling pantas disebut sebagai Sayyid. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana sikap kita terhadap larangan, karena ada hadis tentang larangan memuji dan menyebut Sayyidina di dalam sholat, atau bagaimana sikap kita terhadap larangan memuji dan menyebut Nabi dengan kata Sayyid. Jadi sikap kita yang dipertanyakan. Dan permasalahan yang terakhir adalah yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah bagaimana pandangan ulama tentang penggunaan kata Sayyidina. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah pengertian Sayyid. Kata Sayyid ini itu ada dua maknanya yang selama ini kita pahami. Yang pertama adalah dalam pengertian atau pemahaman yang khusus. Dalam pemahaman yang khusus, Sayyid itu adalah gelar yang diberikan kepada keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidina Husain.
radhiyallahu anhu. Jadi dari keturunan Sayyidina Husain sampai sekarang ini, maka mereka diberi gelar dengan Sayyid. Ada istilah yang lain yang hampir sama, yaitu Habaib atau Habib. Di mana perbedaannya? Kalau Habib itu adalah keturunan Nabi, baik dari jalur Sayyidina Husain maupun dari jalur Sayyidina Hasan. Jadi Hasan dan Husain, keturunan mereka itu disebut dengan Habib atau Habaib. Ya, kalau sendiri Habib, kalau banyak berarti Habaib. Nah, Sayyid itu masuk dalam kategori Habib atau Habaib. Akan tetapi kalau Sayyid khusus kepada keturunan Sayyidina Husain, sementara keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib digelar dengan Syarif. Ya, Syarif. Sehingga kalau untuk perempuan Sayyid, Sayyidah, kalau Syarif menjadi Syarifah. Nah, jadi intinya adalah kalau Sayyid itu gelar yang diberikan kepada keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Husain, sementara Syarif atau Syarifah adalah keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu pemahaman yang khusus. Tapi ada pemahaman yang umum berkaitan dengan kata Sayyid. Ini dari sisi bahasa, kita bisa lihat dalam kamus bahasa Arab. Saya pada kajian ini mengambil kamus Al-Ma'ani. Dalam kamus Al-Ma'ani, kata Sayyid itu disebutkan dalam beberapa pengertian. Pertama adalah man ijtama alaihi qaumuhu wa ja'alu amrahum, adalah orang yang kelompoknya atau kaumnya itu bersepakat dan menjadikan seseorang sebagai pimpinannya, sebagai pemimpinnya. Nah, artinya siapa yang diangkat sebagai pemimpin, siapa yang dijadikan sebagai pemimpin, maka dari sisi bahasa dia adalah Sayyid. Ya, dia adalah Sayyid. Kemudian yang kedua, As-Sayyid bermakna Al-Malik, raja. Jadi raja itu sultan, presiden, siapa saja yang menguasai sebuah kerajaan, sebuah negara, maka dia disebut sebagai Sayyid. Disebut sebagai Sayyid. Yang penting dia adalah raja dalam sebuah pemerintahan. Yang pemahaman yang ketiga dengan kata Sayyid adalah Al-Malik. Kalau tadi Malik, sekarang Malik. Ya. Malik artinya orang yang menguasai atau penguasa. Baik penguasa dari yang tertinggi sampai penguasa yang tingkat rendah, maka mereka disebut sebagai Sayyid dalam pemahaman bahasa. Pemahaman yang keempat tentang Sayyid adalah Al-Maula Dzul Abid atau Al-Khadim. Ya. Al-Maula Dzul Abid wal Khadim. Artinya orang yang menjadi majikan bagi budak atau pembantu. Maka majikan itu bisa disebut juga sebagai Sayyid. Kalau kita bekerja pada satu rumah, kemudian tuan rumah itu adalah majikan kita, berarti dia adalah Sayyid dalam pemahaman bahasa. Nah, kemudian ada pemahaman juga Sayyid, ibaratun tuqalu ihtiraman lil huduri. Di sini disebutkan dalam kamus Al-Ma'ani adalah ibaratun tuqalu ihtiraman lil huduri. Artinya perkataan atau ungkapan yang dikatakan dalam rangka menghormati, ihtiraman lil huduri, menghormati orang-orang yang hadir. Misalnya dalam sebuah pertemuan banyak yang hadir, maka ketika kita menyebut mereka, ketika kita memanggil mereka satu persatu atau menghormati mereka, kita akan mengucapkan ungkapan begini, ya ayyuhas sadatu wassadat, ya,
wasayyidat, ya. Ya ayuhas sadat wasayyidat. Wahai para tuan-tuan. Jadi kalau misalnya menggunakan bahasa Arab, wahai para sayyid sayyidah. Gitu. Nah, orang-orang yang dihormati maksudnya. Nah, dengan demikian pemahaman kata sayyid ini secara bahasa bisa disematkan kepada siapa saja yang kita hormati. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang kedua adalah siapa yang bisa disebut atau dipanggil sebagai sayyid. Ini siapa orang-orang yang bisa dipanggil sebagai sayyid. Di samping pemahaman bahasa tadi, ada juga pendapat para ulama atau kajian para ulama tentang penggunaan lafaz sayyid itu ditujukan kepada siapa, sebagaimana disebutkan atau dijelaskan secara rinci dalam kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi di halaman 321. Ini kitabnya ada. Insyaallah kita akan bacakan ini kitabnya untuk tabarruk, ya, tabarruk kepada ulama yang membahas ini. Di sini disebutkan dalam kitab Al-Adhkar halaman 321, faslun fi lafzi sayyid, pasal tentang pembahasan kata sayyid. I'lam anna sayyida yutlaku 'ala alladhi yufawwiqu qaumuhu. Ketahuilah bahwa kata sayyid itu ditetapkan bagi orang yang dilebihkan oleh kaumnya. Jadi kalau ada satu kaum yang melebihkan seseorang, mungkin karena kelebihan yang dia miliki, maka orang itu ditetapkan sebagai sayyid. Ya, bisa ditetapkan sebagai sayyid dalam kitab ini. Wa yurtafa'u qadruhu alaihim, atau orang yang memiliki derajat yang lebih tinggi dari mereka. Ini derajat yang lebih tinggi dari mereka. Siapa saja yang punya derajat yang lebih tinggi, baik karena kedudukannya, karena pangkatnya, karena popularitasnya dan lain sebagainya di tengah masyarakat, dan itu dalam rangka sebuah kebaikan, maka dia digelar sebagai, maka dia boleh diberikan gelar sebagai sayyid atau disebut sebagai sayyid. Wa yutlaku 'ala za'imi wal fadil, dan juga bisa ditetapkan kepada za'im. Za'im ini orang-orang yang terkemuka, ya. Jamaknya adalah zu'ama. Jadi kalau di Majelis Ulama Indonesia itu, jadi kalau kita menyebutkan siapa yang tergolong Majelis Ulama Indonesia yang masuk dalam keanggotaan itu kumpulan para ulama, para zu'ama dan cendekiawan muslim, maka dia masuk dalam Majelis Ulama. Sehingga tidak bisa kita katakan bahwa di Majelis Ulama itu ulama semua, karena dia kumpulan para ulama. Zu'ama itu tokoh-tokoh masyarakat. Za'im, nah, tokoh-tokoh masyarakat itu bisa juga disebut sebagai sayyid dalam pembahasan kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi ini. Wal fadil, dan orang-orang yang memiliki keutamaan, memiliki kelebihan, tentunya adalah keutamaan dalam hal kebaikan, bukan dalam hal yang tidak baik. Wa yutlaku 'alal halimi, dan ditetapkan juga kepada orang-orang yang sabar, halim, ya. Apa itu orang-orang yang sabar di sini? Alladzi la yastafizuhu ghadabuhu, artinya orang-orang yang marahnya tidak mengalahkan dia. Jadi kalau dia marah, maka kemarahan itu tidak menguasai dirinya. Itu disebut dengan halim, ya. Abdul Halim, hamba yang Allah itu kan ya halim. Allah itu adalah jadi Allah itu pemberi kesabaran, ya, memberi kesabaran kepada setiap orang. Nah, halim ini adalah bisa orang-orang yang sabar dalam kehidupan itu bisa disebut sebagai sayyid. Kemudian
Wa yutlaku 'alal karimi, dan kata sayyid juga bisa ditetapkan kepada orang yang dermawan. Siapa saja yang dermawan, maka dia bisa disebut sebagai sayyid. Selanjutnya adalah wa 'alal malik, kepada para raja, para sultan, para penguasa, wa 'alal zauj, dan juga kepada wa 'alal zauji, dan juga kepada para suami. Jadi suami itu adalah sayyid bagi keluarganya, karena dia adalah pemimpin atau kepala keluarga. Nah, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini banyak sandaran-sandaran hukum atau hadis-hadis Nabi yang menjadi rujukan penggunaan kata sayyid ini. Disebutkan juga di sini bahwa wa qad ja'at ahadithun katsiratun bi itlaqi sayyidi ala ahli al-fadli. Jadi banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kata sayyid bagi orang-orang yang memiliki keutamaan, memiliki kelebihan. Faman dzalika ma rawainahu fi sahih al-Bukhari an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ida bil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma al-mimbara. Jadi ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Bakrah, ya, bukan Abu Bakar ya, tapi Abu Bakrah. An Abi Bakrah, itu kata Rasulullah SAW menaikkan Hasan bin Ali, cucunya, ke atas mimbar. Jadi menaikkan cucunya ke atas mimbar. Kemudian Nabi bersabda, Inna bani hadza sayyidun. Inna bani hadza, sesungguhnya cucu saya ini sayyidun, sayyid. Cucu saya adalah sayyid. La'allallahu ta'ala ayyusliha bihi baina fi'ataini minal muslimina. Semoga Allah menjadikan dia sebagai pengislah ataupun sebagai juru damai dari dua kelompok di kalangan muslimin. Dan ini ternyata benar. Jadi apa yang Rasulullah doakan itu ternyata benar ketika pada perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Kemudian terjadi proses tahkim, maka setelah itu yang diangkat sebagai khalifah adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Maka terjadilah perdamaian di kalangan umat muslim pada saat itu ketika terjadi pertikaian, perang antar sesama muslim, kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah. Maka setelah naiknya Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, meskipun tidak lama, akan tetapi pada saat itu kelompok yang bertikai menjadi bersatu sehingga disebut dengan Amul Jamaah. Disebut dengan Amul Jamaah. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan kepada kami, ya, sebagaimana dalam kitab Sahih Bukhari, Bukhari dan Muslim, dari Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang Ansar, lamma aqbala Sa'ad bin Mu'adz, ketika menjemput kedatangan Sa'ad bin Mu'adz. Jadi ketika Sa'ad bin Mu'adz datang, maka Rasulullah berkata kepada orang-orang Ansar, Qumu li sayyidikum, berdirilah kalian kepada sayyid kalian. Jadi kalau kita bahasakan literally-nya begitu ya, berdirilah kalian kepada sayyid kalian atau kepada pemimpin kalian. Dari makna ini juga diartikan bahwa karena Sa'ad bin Mu'adz itu adalah pemimpin orang-orang Ansar, maka ketika dia datang Rasulullah selalu berdiri. Rasulullah menyuruhnya berdiri, ya. Meskipun ada juga hadis Nabi yang melarang berdiri, ya, ketika dia datang. Ini sebenarnya adalah tanda-tanda bahwa Rasul itu adalah sangat tawadhu,
melarang untuk dirinya tapi memerintahkan kepada orang lain. Gitu. Sama dengan misalnya saya mengatakan jangan panggil saya ustadz, jangan panggil saya kiai, jangan panggil saya haji. Akan tapi orang memanggil kan tidak bisa kita larang. Karena memang kita pantas untuk dipanggil ustadz karena keilmuan yang kita miliki. Misalnya dia pantas dipanggil ustadz karena dia punya keilmuan untuk dipanggil ustadz. Pantas dipanggil Pak Haji karena memang dia sudah menunaikan ibadah haji meskipun dia tidak mau untuk dipanggil itu. Itu adalah tanda-tanda ketawaduan seseorang. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini juga disebutkan bahwa tidak boleh kita memanggil sayyid kepada orang-orang munafik atau orang-orang yang fasik. Itu memang ada larangan dan hukumnya makruh, dalam kitab ini disebutkan. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa saja yang disebut sebagai sayyid itu, selain penjelasan dalam kitab Al-Adhkar ini, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan orang-orang yang Nabi gelar sebagai, Nabi panggil atau sebut sebagai sayyid. Pertama adalah Hasan dan Husain. Dalam hadis Rasulullah SAW itu disebutkan, An Sa'idil Khudri qala Rasulullah SAW Al-Hasan wal Husaini sayyida syababi ahlul jannah. Jadi Hasan dan Husain itu adalah pemimpinnya, sayyidnya para pemuda di surga, ya. Sayyidnya para pemuda di surga. Sayyid itu bisa diartikan artinya orang yang mulia di antara para pemuda, atau menjadi pemimpinnya para pemuda di surga. Dialah mereka berdualah yang paling mulia, mereka yang lebih dari para pemuda-pemuda lainnya. Yang kedua ada hadis tentang Hasan sebagai sayyid, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Nawawi tadi dalam kitabnya, ketika Rasulullah SAW menaikkan Sayyidina Hasan ke atas mimbar, dan dia mengatakan, Inna bani hadza sayyidun. Ya, itu hadisnya ya. Inna bani hadza sayyidun. Sesungguhnya cucu saya ini adalah sayyid. Nah, tentunya Rasulullah SAW ketika memberikan perkataan sayyid itu bukan perkataan yang sekedar dibuat-buat, tapi memang Hasan itu memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan dibandingkan dengan yang lain, sehingga Rasulullah berani mengatakan, Rasulullah menegaskan bahwa hadza bani inna bani hadza sayyid. Sesungguhnya cucu saya ini adalah sayyid, pemimpin. Kemudian ada hadis lain dari Sa'ad bin Mu'adz sebagai sayyid, sebagaimana hadis yang kedua tadi yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkarnya, yang mengutip hadis dari Imam Bukhari dan Muslim yang dari Sa'id Al-Khudri tentang ketika Sa'ad datang karena dia pemimpin Madinah, maka Rasulullah mengatakan kepada orang-orang Ansar, qumu li sayyidikum. Itu adalah orang-orang yang digelar sebagai sayyid, sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang ketiga adalah siapa yang paling pantas disebut atau dipanggil sayyid dari orang-orang yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, ya, para pemimpin kaumnya, orang yang sabar, para penguasa, para raja, kemudian orang-orang yang sabar, suami, yang bisa digelar sebagai sayyid. Kemudian maka ungkapan-ungkapan atau sebutan-sebutan panggilan sayyid itu yang diberikan oleh para ulama, yang dijelaskan oleh para ulama yang pantas diberikan gelar sayyid karena mereka memiliki kemuliaan dan keutamaan, dan itu adalah mereka adalah manusia seperti kita, seperti manusia biasa, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya yang paling pantas bergelar sayyid atau dipanggil sayyid itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah puncak keutamaan, dia adalah puncak kemuliaan. Rasulullah itu adalah makhluk yang paling mulia. Jadi
yang paling pantas itu diberikan, dipanggil Sayyid itu, meskipun Rasulullah tidak mau dipanggil Sayyid, tidak mau dipuji secara berlebihan, tapi dialah yang paling pantas disebut Sayyid. Alasannya apa? Ini yang harus kita pahami. Apa alasannya Rasulullah itu paling pantas kita panggil dengan Sayyid, atau kita beri sebutan Sayyid? Sayyiduna Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mengapa kita menggunakan kata Sayyidina kepada Rasulullah? Karena dia memang paling pantas untuk mendapatkan ucapan Sayyiduna atau Sayyidina. Alasannya pertama, dia adalah Rasulullah. Itu satu ya. Karena dia adalah Rasulullah, dia adalah Rasul Allah. Dan Rasul Allah itu adalah Sayyid. Kemudian dia adalah Nabi Allah, dia juga Nabi Allah, Nabi utusan Allah. Kemudian juga dia adalah Habibullah, dia kekasih Allah. Nah, kekasih Allah, masa kita tidak bisa menggunakan kata Sayyid untuk kekasih Allah? Kemudian Safwatullah, Safwatullah itu adalah pilihan Allah, orang manusia yang terpilih di antara seluruh hambanya, dan manusia yang paling mulia, makhluk Allah yang termulia dari seluruh makhluk yang ada. Jadi bukan hanya termulia dari kalangan manusia, akan tetapi beliau juga makhluk termulia dari seluruh makhluk yang ada, yang pernah Allah ciptakan, ya, atau yang Allah sudah ciptakan. Kemudian mengapa Rasulullah itu kita panggil juga kata dengan Sayyid? Karena Rasulullah itu adalah pemimpin umat. Bukankah para pemimpin biasa kita panggil Sayyid, sementara Rasulullah dia adalah pemimpin kita, pemimpin umat Islam, bahkan pemimpin manusia. Sehingga Rasulullah itu pantas untuk diberi sebutan atau panggilan Sayyiduna atau Sayyidina. Bahkan Rasulullah sendiri menyebut dirinya itu Sayyidina. Jangankan kita, Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah menyebut dia itu Sayyidina, maka apakah kita tidak boleh memanggil Rasulullah dengan kata Sayyidina Muhammad? Ya. Rasulullah sendiri mengatakan dirinya Sayyidina. Mana dalilnya? Mana alasannya? Mana hujahnya? Pertama, ada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah sayyidnya Bani Adam atau sayyidnya manusia di hari kiamat nanti. Jadi dia adalah pemimpinnya manusia di hari kiamat. Rasul mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah pemimpinnya anak-anak Adam. Saya adalah sayyidnya manusia. Jadi Rasulullah sendiri menyatakan dirinya sebagai sayyid. Hadis yang kedua adalah fi riwayat al-Bukhari. Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa ana sayyidun nas. Kalau tadi ana sayyidu waladi Adam, sekarang adalah ana sayyidun nas. Saya adalah pemimpinnya para manusia. Dan itu Nabi katakan dalam hadis yang sahih dari riwayat Imam Bukhari, ana sayyidun nas. Ada riwayat juga yang lain disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi, mengatakan ana sayyidul alamin. Wah, ini luar biasa ini. Ana sayyidul alamin. Saya adalah sayyidnya bagi alam semesta. Saya adalah pemimpin bagi seluruh makhluk di alam semesta. Ini ungkapan-ungkapan Nabi sendiri yang diriwayatkan oleh para muhaddits tentang Rasulullah menyebut dirinya sebagai sayyid. Intinya adalah, kalau Rasulullah menyatakan dirinya sebagai sayyid, mengapa kita tidak memanggilnya sebagai sayyid? Sahabat-sahabat muslim, meskipun ada hadis-hadis Rasulullah mengatakan dirinya sayyid, ada penjelasan tentang alasan-alasan kenapa kita harus memanggil Rasulullah itu dengan sayyiduna atau sayyidina, ya itu hadis benar. Tapi kan ada larangan memuji dan menyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sayyid. Ada hadisnya. Yang pertama hadis ini, sengaja kita kemukakan ini supaya kita tahu bahwa ternyata ada juga larangan. Disebutkan di sini dari An Umar bin Khattab
dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratil ansari bin Maryam. La tutruni kama atratin nasara, ya, atratin nasara bin Maryam. Janganlah kalian memuji saya, kata Rasulullah, sebagaimana pujian orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Jadi la tutruni, itu hadisnya ya, la tutruni kama atratin nasara bin Maryam. Jangan kalian memuji saya sebagaimana umat Nasrani memuji Isa bin Maryam. Innama ana abduhu, sesungguhnya saya adalah hamba Allah, ya. Faqulu, oleh karena itu katakan saja, kata Rasulullah, Abdullah wa rasuluh. Katakan saja Abdullah atau Rasulullah, ya, Abdullah atau Rasulullah. Nah, sahabat-sahabat muslim, hadis pertama yang Nabi melarang memuji dirinya. Yang kedua ada hadis la tusayyiduni fis shalah. Jangan kalian menyebut sayyid, ya, kepada saya di dalam salat. Jadi dalam salat itu, dalam hadis ini disebutkan tidak boleh menggunakan sayyidina. Nah, kita kan biasa pakai ini dalam tahiyat akhir, ya, atau tahiyat Ibrahimiyah namanya, ya, atau salawat Ibrahimiyah. Di situ disebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Nah, di sini ada kata sayyidina dalam salat. Nah, ada hadis mengatakan la tusayyiduni fis shalat. Nah, sahabat-sahabat muslim, menghadapi dua hadis ini, bagaimana jawaban kita? Ya. Bagaimana jawaban kita? Ini juga jawaban para ulama. Ya. Pertama adalah yang dilarang itu adalah pujian yang berlebihan. La tutruni, ya, jangan memuji saya. Nah, sebagaimana kama atratin nasara bin Maryam, sebagaimana umat Nasrani memuji Nabi Isa. Bagaimana pujian umat Nasrani kepada Nabi Isa? Dipuji itu dan dengan menyebut Nabi Isa sebagai Tuhan. Nah, ini namanya pujian yang berlebihan dalam kajian tentang Islam, ya. Kajian dalam akidah Islam itu, ini pujian yang dianggap berlebihan oleh Rasulullah, sehingga karena pujian umat Nasrani kepada Isa bin Maryam ini, Nabi Isa alaihissalam, berlebihan, menganggap dia sebagai Tuhan, dan itu ada dalam Al-Quran juga pembahasannya, sehingga Rasulullah katakan saja Abdullah, ya, ana abduhu, sesungguhnya saya ini hanya hambanya. Artinya Rasulullah itu bukan jangan dipuji sampai menjadikan dia sebagai Tuhan, sebagaimana umat Nabi Isa itu, ya, menyanjungnya, bahkan menjadikannya sebagai Tuhan. Rasulullah tidak suka seperti itu, sehingga Nabi katakan saja faqulu, katakan Abdullah wa rasuluhu, atau Abdullah saja atau Rasulullah saja. Nah, ini jawaban yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama jawabannya adalah yang dilarang itu adalah pujian yang berlebihan. Kalau pujian tidak berlebihan, sesuai dengan memang pantas untuk diberikan pujian, itu adalah sesuatu bahkan dianjurkan, ya, bahkan dianjurkan untuk memuji kepada seseorang yang memiliki kelebihan, apalagi manusia yang paling utama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, larangan itu, la tutruni, itu adalah larangan yang bukan bersifat haram, ya, tidak berdosa
ketika misalnya larangan ini diabaikan. Misalnya Nabi melarang memuji dia, katakanlah memuji dengan mengatakan kata Sayyidina. Nah, sekarang kita menggunakan Sayyidina, maka kita tidak, karena larangan itu kita dianggap sebagai larangan yang tidak haram. Nah, yang ketiga adalah mendahulukan adab itu lebih diutamakan daripada melaksanakan perintah. Jadi mendahulukan adab. Yang ini jadi kajian para ulama. Ya. Di dalam kitab Tahqiqul Matlab Bita'rifi Mustalahil Madhab, ada kitabnya ya, yang ditulis oleh Abdul Qadir bin Muhammad Al-Malibari. Dalam kitab itu juga, ini kitabnya disebutkan kurang lebih sekitar 300 halaman lebih. Di situ banyak mengutip pendapat Imam Al-Bajuri tentang yang berkaitan dengan ini. Imam Al-Qushairi ya, menyebutkan tentang ini. Di dalam kitab itu disebutkan bahwa ilzamu, atau dalam kitab-kitab para ulama lain, taqdimul adab muqaddamun ala imtithalil amri. Taqdimul adab muqaddamun ala imtithalil amri. Mendahulukan adab itu diutamakan ya, daripada melaksanakan, lebih didahulukan daripada melaksanakan perintah. Ini yang kaidah yang dibuat oleh para ulama berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang-orang yang mulia. Jadi memang ada perintah, ada larangan, tetapi para ulama itu mendahulukan adab daripada melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Jadi saya ulangi, kaidah yang dibuat oleh para ulama itu adalah taqdimul adab muqaddamun ala imtithalil amri, atau ilzamul adab muqaddamun ala imtithalil amri. Mendahulukan adab, mengutamakan adab itu didahulukan daripada melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Nah, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang disusun oleh para ulama ini, mendahulukan adab daripada melaksanakan perintah, itu tidak hanya sekedar dibuat-buat, akan tetapi diambil dari riwayat para sahabat ketika mereka berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana disebutkan riwayat yang pertama adalah riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq ketika mengimami jamaah pada saat Rasulullah sedang sakit. Abu Bakar maju ke muka sebagai imam. Disebutkan beliau baru angkat takbir. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan Abu Bakar As-Siddiq sudah takbir, sudah sholat. Kemudian Rasulullah datang di belakang, dan kehadiran Rasulullah itu diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini bagaimana? Karena memang Rasulullah itu akan dikenal oleh siapa saja, dari baunya sudah dikenal. Ya. Kita saja bisa berteman, kita tahu itu teman kita yang datang, dari baunya saja sudah kita, oh ini baunya teman kita nih. Nah, apalagi Rasulullah ketika datang dalam satu perkumpulan, para sahabat tahu itu adalah Rasulullah. Maka Abu Bakar As-Siddiq tahu bahwa yang datang di belakangnya itu Rasulullah. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu mundur ke belakang, kemudian Rasulullah tetap memerintahkan dia untuk tetap di tempatnya. Artinya tetap sebagai imam mengimami jamaah meskipun dia ada di belakang. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak mau dan tetap mundur ke belakang. Karena Abu Bakar tetap bersikeras untuk mundur ke belakang, maka Rasulullah menggantikan dan melanjutkan sholat. Setelah selesai sholat, maka ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mengapa engkau tidak pada tempatmu ya Abu Bakar As-Siddiq? Ya. Kata Abu Bakar, tidak pantas anak Abu Quhafah, ya, tidak pantas anak Abu Quhafah berada memimpin menjadi imam, sementara di belakangnya ada Rasulullah, ada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini yang menjadi dasar. Jadi padahal kalau kita dari sisi hukumnya, itu kan Rasulullah memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk tetap menjadi imam. Pertanyaannya, ini perintah atau bukan? Itu perintah. Nah, perintah Rasulullah tidak boleh dilanggar. Perintah Rasulullah tidak boleh ditolak. Ini Rasulullah masih hidup. Akan tetapi Abu Bakar, meskipun itu perintah Rasulullah, dia tetap mundur, tidak mau menjalankan perintah itu. Kenapa? Karena mendahulukan adab. Itu dasarnya para ulama mengatakan taqdimul adab muqaddamun ala imtithalil amri. Mendahulukan adab itu lebih diutamakan daripada melaksanakan perintah. Nah, sahabat-sahabat muslim, riwayat yang kedua dalam kitab Tahqiqul Matlab bi Ta'rifil Mustalahil Madhab itu, yang ditulis oleh Abdul Qasim bin Muhammad Al-Malibari, itu menyebutkan bahwa ada juga peristiwa ketika khutbah. Jadi Abu Bakar dan Umar itu turun tangga ketika berkhutbah. Ini disebutkan, diriwayatkan pada saat Abu Bakar As-Siddiq berkhutbah, dia turun di tangga yang kedua. Disunahkan di tangga yang ketiga, karena memang ada hadis Nabi mengatakan Nabi itu naik di tangga yang pertama, fil marakithan fil awal marakiyatus ula, kemudian asani wal wasalisa, di tangga yang pertama, tangga yang kedua, dan tangga yang ketiga, mengucapkan kata amin amin amin. Itu kan hadis yang sering riwayat disampaikan oleh para penceramah, para ulama. Nah, berarti Nabi berkhutbah di tangga yang ketiga. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ketika dia berkhutbah, dia turun di tangga yang kedua. Mengapa dia turun di tangga yang kedua? Karena di depannya ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga baru dapatkan cerita ini sebagaimana yang dikutip dalam kitab Tahqiqul Matlab itu. Jadi cerita ini ada. Yang kedua adalah ketika Sayyidina Umar bin Khattab berkhutbah, dia turun di tangga yang ketiga. Jadi dia tidak berkhutbah di tangga yang kedua atau di tangga yang ketiga, tapi turun di tangga yang pertama. Maksudnya ya, turun di tangga yang pertama. Untuk apa? Karena di depannya ada Rasulullah dan ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ada dua orang yang mulia di hadapannya, sehingga dia turun di tangga yang pertama ketika berkhutbah. Ini artinya apa? Ini taqdimul adab, ya, mendahulukan adab. Dan memang dalam Islam itu, dalam syair Arab disebutkan al-adabu khairu min zahabihi. Adab itu lebih baik daripada emas permata yang dimiliki. Jadi bagaimanapun banyaknya perhiasan yang kita miliki dari emas, dari perak dan sebagainya, itu tidak ada artinya dibanding kalau tidak ada adab, tidak ada kesopanan, tidak ada kesantunan. Maka adab itu lebih diutamakan. Nah, inilah dasar para ulama sehingga mengucapkan kata Sayyidina meskipun Nabi tidak melarang untuk memujinya. Ya, Nabi melarang untuk memujinya, akan tetapi para ulama tetap menggunakan kata Sayyidina karena tadi itu ada riwayat-riwayat yang menyebutkan atau menjelaskan tentang bagaimana para sahabat itu beradab di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir yang bagi kita yang menggunakan kata Sayyidina dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dari kalangan Nahdlatul Ulama, para Nahdliyin, atau yang semanhaj dengan Nahdlatul Ulama, Al-Khairat misalnya, Al-Huda, Nahdlatul Watan, ya, kemudian Al-Wasliyah dan lain sebagainya, Jamiatul Khair, itu adalah bagaimana meyakini bahwa Sayyidina ini bukan perkara yang bid'ah, bukan perkara yang tercela, bukan perkara yang sesat, bukan perkara yang dilarang. Untuk memperkuat itu, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam Al-Quran, ada 3 surah di sini, 4 surat lagi malah. Pertama surah An-Nur ayat 63 disebutkan, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dha.
janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasul itu, panggilan Rasul itu di antara kalian sebagaimana panggilan kalian terhadap sebagian kalian yang lain, ya. Jadi panggilan kalian sesama kalian itu tidak boleh disamakan dengan panggilan kepada Rasul. Oleh karena itu para sahabat itu tidak memanggil sebagaimana ya Umar, ya Abu Bakrin, ya Bilal, ya. Tapi memanggil Rasulullah bukan dengan ya Muhammad, tapi dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, dan itu maksudnya ya. Jadi tidak boleh kalau sebenarnya kalau kita memanggil dengan Sayyidina itu karena memang kita tidak akan memanggil Rasulullah sama dengan yang lain, ya. Memanggil sebagaimana langsung menyebutkan namanya tapi dengan menggunakan kata Sayyidina. Meskipun juga tidak ada larangan ketika tidak menggunakan Sayyidina, akan tetapi yang menggunakan Sayyidina itu tidak ada masalah, bahkan dianjurkan, ya. Karena ada ayat ini juga mengatakan, dan ayat juga yang dikutip oleh para ulama. Yang kedua adalah dalam surah Al-Anfal ayat 64 disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah, memanggil Nabi Muhammad itu dengan kata ya ayuhan nabi, bukan ya Muhammad. Perhatikan di dalam Al-Qur'an. Untuk Nabi Adam Allah mengatakan ya Adam, ya. Kalau untuk Nabi Nuh ya Nuh. Ya. Kalau untuk Nabi Lut ya Lut. Kalau untuk Nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Itu kan dalam Al-Quran, ya Daud. Tapi untuk Rasulullah, kita lihat tidak ada ya Muhammad. Tapi ya ayuhan Nabi. Ya ayuhan Nabi, hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah itu sebagai pelindung dan orang-orang yang mengikutimu, ya. Cukuplah Allah itu sebagai pelindung bagimu dan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang mukmin. Ya ayuhan nabi. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Ahzab ayat 59, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Allah juga masih menggunakan kata ya ayuhan nabi, wahai nabi. Tidak ya Muhammad. Kemudian ya ayyuhar rasul, ini dalam surah Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasul balligh ma anzala ilaika mir rabbik. Sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Tuhanmu. Ya ayyuhar rasul. Jadi ada dua perkataan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ya ayyuhar rasul dengan ya ayuhan nabi. Dia tidak menggunakan, Allah tidak menggunakan ya Muhammad. Artinya Allah pun masih santun kepada Rasulullah, ya. Allah pun masih santun kepada Rasulullah, apalagi kita hambanya, apalagi kita umatnya, ya. Apalagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini harus dipahami. Allah pun memperlihatkan kesantunan, pemuliaan, ya, pemuliaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Allah itu adalah Allah, ya, yang tidak ada bisa melebihi Allah, tapi dia masih memuliakan hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau misalnya kita bersalawat dengan kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu adalah bentuk kesantunan, bentuk adab. Dengan demikian kalau di judul ini mengatakan bahwa mengucapkan sayyidina adalah bentuk dari adab, itu adalah benar, karena memang Allah pun memperlihatkan kesantunannya kepada hambanya yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita ini hamba Allah dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mengucapkan kata sayyidina atau sayyiduna, silakan tetap meyakini ucapan itu adalah sebuah kebenaran, bukanlah sebuah kesesatan. Dan banyak penjelasan para ulama yang menyatakan tentang kebolehan atau bahkan kesunahan, bahkan anjuran untuk mengucapkan kata sayyidina yang dikutip dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pengalaman-pengalaman yang diperlihatkan oleh para sahabat berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Sudah terjawab, Ustaz. Sudah terjawab, ya. Baik.
siapa saja yang bisa dipanggil Sayyidina, Ya. dan kenapa Nabi Muhammad diawali dengan Sayyidina Baik, Muhammad. dengan demikian pertemuan kita pada malam hari ini kita akhiri, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini insya Allah memperkuat keyakinan kita bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan bukan